Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan web hasil kerja kelompok kami yang berjudul Atur Jadwal Kelas Karyawan atau AJKK. Di sini sebelumnya kita beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Dina Indriani, Rainaldi Prayitno, Mira Yuliana, dan Widya Susanti. Sebelumnya di sini kita akan menyalakan dulu pipinya. Lalu setelah itu kita masuk ke browser. Nah, perkenalkan, nama saya Mira Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login. Di sini ada dua cara untuk login, yaitu untuk admin dan untuk user mahasiswa. Kita coba untuk admin terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai admin. Di menu ini pertama ada dashboard. Menu dashboard ini adalah menu untuk menampilkan notifikasi anggota yang baru saja registrasi. Sebagai contoh di sini ada Widya dan admin cantik. Lalu selanjutnya di sini ada menu role, yaitu untuk izin akses sebagai user dan admin. Jika admin ini boleh mengakses menu, maka di sini di checklist. Jika tidak boleh mengakses, maka bisa di unchecklist. Di sini yang membedakan antara admin dan user itu ini yaitu hak akses web. Perkenalkan, nama saya Widya Susanti. Di sini saya akan menjelaskan bagian halaman admin. Lanjutan yang sebelumnya dijelaskan oleh Mira. Di menu selanjutnya ada Store Schedule. Di menu ini kita sebagai admin bisa membuat jadwal yang akan disediakan di halaman user atau yang bisa dipilih untuk perpindahan jadwal mahasiswa. Misalkan kita buat contoh 1, yaitu kita pilih semester 2 untuk kelas C. Lalu kita pilih nama mata kuliahnya. Lalu kita atur jam mulai dan jam selesai. Lalu untuk grupnya, ini untuk perpindahannya. Misalnya kelas aslinya kan C, nah ini mau pindah ke B. Jadi ini jadwal untuk kelas B-nya. Selanjutnya di menu My Profile ini kita bisa melihat profile dan mengedit. Selanjutnya ada menu manajemen dan submenu manajemen. Di sini submenu manajemen contohnya seperti role, classroom management, source schedule, dan di bawah ini semua namanya submenu manajemen. Kita juga bisa menambahkannya dan menghapusnya. Nama saya Rainaldi Prayitno. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman user. Di halaman user ada dua menu, yaitu menu profil dan menu schedule. Nah, di sini kita login terlebih dahulu sebagai user. Di sini jika salah password akan ada bacaan seperti di atas, uang password, baru kita redirect ke sini, baru kita masukin lagi email dan passwordnya yang benar. Setelah itu kita bisa login. Di menu profil ini
kita bisa melihat profil kita dan bisa mengedit beberapa di antaranya. Yang pertama, mengganti foto profil. Kita masuk ke menu edit profile, lalu di situ ada profil kita bisa diubah hanya gambarnya saja dengan password. Kita browse, terus pilih gambar yang diinginkan, lalu klik change, lalu kita simpan. Setelah itu gambar akan berubah. Dan yang kedua, merubah password. Lalu selanjutnya di menu schedule, kita sebagai user bisa melihat jadwal kuliah sesuai kelas kita dan bisa mengganti kelas jika ingin mengajukan perpindahan kelas. Contohnya di sini ada Widya dari kelas 4. Setelah itu kita pilih group time untuk menentukan mau ke kelas mana. Di sini kita pilih B. Lalu simpan. Sebelum di ACC oleh admin, mahasiswa masih bisa merubahnya. Tapi jika sudah di ACC oleh admin, maka mahasiswa sudah tidak bisa merubah jadwal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tampilan web dan codingan. Kita kembali ke admin. Di sini kan belum difikskan oleh admin ya, jadi masih bisa diganti kelasnya. Tapi jika sudah di ACC oleh admin, maka akan seperti ini. Kita logout dulu, kita masuk sebagai admin. Nah, kita atur di user management. Oh, salah. Di sini user management itu menampilkan data mahasiswanya. Di sini kita baru memasukkan satu mahasiswa, yaitu Widya. Kelasnya ini prodinya, fakultas, tahun masuk. Kita atur di sini. Pilih semesternya semester 4 karena Widya itu semester 4, kelas C. Nah, di sini ada dia mengajukan perpindahan jadwal dari kelas C ke kelas B, maka kita akan accept atau di ACC. Setelah itu kita masuk lagi ke halaman user. Nah, di schedule ini akan berubah. Dia tidak bisa merubah jadwal lagi, melainkan dia hanya bisa melihat jadwal. Nah, ini jadwal barunya setelah perpindahan kelas. Nah, untuk tampilan webnya seperti itu kiranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama itu ada codingan tentang login. Di sini kita menggunakan metode post dengan URL-nya atau autentifikasi. Nah, di sini kita menggunakan metode post, lalu input type-nya teks. Yang untuk name atau emailnya tadi kita menggunakan ID-nya itu npm, placeholder-nya name atau email, atau yang muncul di tulisan yang ini tuh. Sebentar, kita logout. Nah, di bagian ini jika dihapus, nah ini namanya name atau email, yaitu ini placeholder-nya. Namanya user ID, ini nyambung ke database-nya, value. Set value-nya user ID juga sama. Lalu yang kedua itu input type-nya password, untuk password.
Lalu ID-nya password, placeholder-nya password, namanya juga password. Selanjutnya, ini jika lupa password dan akan diarahkan ke base URL, yaitu out/forgot password. Yang kedua itu untuk membuat akun, akan diarahkan ke base URL out. Lalu selanjutnya kita masuk ke codingan forgot password. Nah, di sini ininya raw justify-nya tuh di tengah ya, teksnya di tengah. Lalu selanjutnya H1 kelas ini menunjukkan H4 ukuran teksnya. Teksnya warna abu-abu atau gray. Lalu di sini metodenya sama, post juga. Actionnya base URL diarahinnya ke out forgot password. Lalu di sini input type-nya teks, ID-nya email, placeholder-nya email, name-nya juga email. Di sini diarahkan juga ke set value pengaturan email. Button type-nya submit. Lalu ini bacaannya reset password. Jika kita lupa password, misalkan, nah tampilannya akan seperti ini. Email, di sini masukkan email, reset password. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di atas. Please check your email to reset your password. Lalu selanjutnya kita ke menu change password. Di situ di pengaturan untuk user maupun admin ada perubahan untuk change password. Di sini kita menggunakan metode post juga sama. Base URL-nya diarahkan ke out/change password. Input type-nya password, kelasnya form control user, ID-nya password 1, placeholder-nya new password, name-nya password 1. Yang kedua itu input type-nya ID password 2, placeholder confirm password, atau biasanya kan kalau diganti password gitu untuk meyakinkan bahwa password itu benar-benar matching atau sesuai dengan yang diketikkan sebelumnya. Di sini button type-nya submit, bacaannya reset password. Nah, selanjutnya kita ke controller admin. Di sini public functionnya index. Ini untuk mengecek kalau admin kalau sudah login itu is login. Jika sudah login maka akan diarahkan ke sini. Data title atau judulnya dashboard, data user this db get where user, emailnya sama dengan di session user data email. Di load itu emailnya, lalu akan muncul view template header, sidebar, top bar, admin, dan template footer. Lalu admin action atau role access. Di sini jika sudah login, judulnya role access, data usernya ini juga sama, ngambil dari email. Lalu data role-nya di sini yang membedakan role 1 itu admin, role 2 itu user. Nah, di sini jika ID-nya tidak sama dengan 1, maka
akan ke menu, diarahkan ke menu user menu, maka tampilnya halaman login lagi. Lalu selanjutnya ke user action. Jika login ini juga sudah login, maka this input get ID tidak sama dengan 0. Di sini user cek dulu nih, this db get where user, dicek role ID-nya berapa. Jika role ID-nya 2, maka usernya tidak bisa mengakses halaman admin. Admin kan role-nya 1. Di sini akan diarahkan ke forbidden page atau error kayak gitu. Di sini ada data, title, edit user, this load model, admin model, member, data user, this db get where user, email sama dengan di session user data email. Di sini ada user edit juga. Prodi-nya bisa diedit oleh admin saja. Data prodi this db get prodi result array. Nah, di sini form validation-nya ada nama fakultas, tahun join atau join year, prodi sama npm atau nim. Lalu selanjutnya kita ke out PHP. Ini codingan untuk autentifikasi. Public functionnya index. Jika user data diambil dari email, ini user penggunanya kan ada 2, yaitu admin dan member. Dicek this form validation, yang dicek itu user ID, name, lalu ini password, ada passwordnya. Jika di run itu login page ya, login page itu autentifikasi, maka akan muncul seperti ini view-nya, header, login, dan out footer. Lalu ke private function, itu untuk login juga sama, yang dicek sama email dari user ID-nya, ini metodenya post, input post user ID, password this input post password juga. Jika user sama dengan 0, user this db get where user, di mana user npm-nya atau nim-nya sama dengan user ID. Jika usernya aktif, maka passwordnya diverifikasi dulu, password dan user. Kebetulan di sini kita aktivasi otomatis, jadi kalau misalkan udah daftar tuh langsung aktif si emailnya. Yang dicek email dan role ID. Jika user role ID-nya sama dengan 1 atau admin, maka redirect-nya ke halaman admin. Jika selain itu, kan hanya ada 2 ya di sini, kebetulan 1 dan 2. Jika selain 1, maka redirect ke user. Nah, di sini ada flash data message juga. Jika passwordnya salah, maka akan muncul bacaan wrong password. Jika emailnya belum aktif, maka di sini ada bacaan this email has not been active. Yang satu lagi, jika emailnya salah, maka akan muncul bacaan wrong email atau nim.
Di sini kalau misalkan salah password atau salah email akan di direct ke out atau halaman login lagi. Lalu selanjutnya ke student.php, kita akan menjelaskan tentang codingan student. Di sini jika sudah login, maka akan muncul schedule yang dimunculkan user model USR atau user $data user, cek data dulu, emailnya yang dicek, lalu yang classroom itu mengecek get classroom user dan ID-nya dicek. Ini tuh tampilan view-nya, header, sidebar, top bar, index, student index, dan template footer. Lalu public function to classroom. Di sini jika sudah login, maka judulnya ada classroom di sini. Class ID-nya this, input get i, itu untuk ID. Use this, load model, user model itu user. Data user diambil dari email lagi. Kelasnya classroom user, lalu user ID sama dengan data user dan ID usernya. Jika data kelas ID-nya sama dengan kelas ID, maka classroom-nya itu this user get classroom, kelas ID-nya, ID kelasnya gitu. Jika kalau nggak ada kelasnya, itu akan diarahkan ke form error gitu, page error. Di sini kita akan ke selanjutnya user PHP, public function index. Jika sudah login, maka title-nya itu my profile, untuk tampilan profile user, mau user admin atau user member, ini sama. Data this db get per user, emailnya dicek. Lalu ini function editnya, jika sudah login, maka kan bisa mengakses edit profile. Di sini title-nya edit profile, di slot modelnya user model, user model. Ada form validation-nya, current password, itu current password juga. Lalu new password, yang pertama ini new password, lalu yang kedua confirm new password. Yang bedanya di sini password 1 sama password 2. Lalu di sini kita ke change password. Jika sudah login, maka akan bisa mengakses change password. Di sini title-nya change password, yang dicek sama email. Jika flash data, jika form validation-nya dijalankan itu false, maka akan muncul tampilan ini, template header, sidebar, top bar, change password, lalu footer. Selain itu, current passwordnya ini metodenya post, lalu new passwordnya inputnya juga post sama new password. Jika password tidak diverifikasi, ini datanya user dan password, maka message-nya seperti ini, wrong
current password. Akan kembali lagi ke user change password. Selain itu, jika current passwordnya sama dengan new password, maka new password cannot be the same as current password. Jika ininya tidak sama, current passwordnya yang dulu ini lalu new passwordnya sama, maka message-nya akan seperti ini. Tidak boleh sama dengan password yang sebelumnya, maka di redirect lagi ke user change password. Di sini jika sudah dicek passwordnya, password hash, new password, lalu passwordnya, email, dicek lagi usernya, lalu akan muncul tampilan password change. Tetap di redirect ke user change password lagi. Selanjutnya kita ke bagian views. Di sini ada admin out, tadi sudah dijelaskan. Admin ada classroom management. Di classroom management ini ada validation error. Form validation errornya di sini ada di session flash data message. Semesternya, pilihan semesternya. Select kelasnya ada form control. ID-nya option semester atau pilihan semester. Option value-nya ada semua, jadi kita bisa dimasukkan apa aja 1 sampai 8 misalkan kayak gitu. Semester PHP for each semester as optionnya, option tidak sama dengan 0 dan option sama dengan semester, maka dipilih. Jika sudah dipilih, value-nya ke semester lagi, S-nya semester. Ke bawah. Nah, tabelnya ini ada kolom ID, kolom class name, prodi, semester, is open, dan action. Di sini juga ada classroomnya, pengaturan classroomnya. Jika opsinya sama dengan 0, maka di sini akan ditampilkan scope role. C itu classroom ya, penginisialisasi. Classroom ID-nya, terus namanya, prodi, semester. Di sini ada form check nih, form group, form check. Tipenya checkbox. Nah, check open, is open itu untuk is aktif, ini aktif nggak emailnya atau enggak gitu, ke ID. Lalu selanjutnya di sini ada semester. Di classroom ada semester. Di sini akan ditampilkan classroom ID-nya, classroom name, classroom prodi, semester. Tipenya checkbox juga sama, yang dicek data ID. Selanjutnya di sini ada edit user. Di sini ada email pertama yang bisa ngedit email hanya admin saja. Name, full name, label for emailnya ini email, lalu input type-nya text, kelasnya form control, ID-nya email, read only berarti usernya hanya bisa membaca saja, tidak bisa mengedit. User edit email.
Lalu selanjutnya name, input type-nya text, from control, ID-nya npm, name npm, user edit-nya npm. Selanjutnya full name. Di sini untuk full name input type-nya text, kelasnya from control, ID-nya nama atau name, name-nya juga name, user edit-nya name. Selanjutnya bagian fakultas. Ini input type-nya text, kelasnya from control sama ID-nya fakultas, name-nya fakultas, user edit-nya fakultas. Prodi juga sama. Nah, di sini untuk prodi ada option value-nya user edit. Prodi ID-nya misalkan satu, di sini kebetulan ada dua, yaitu satu sistem informasi, yang kedua itu sistem informasi akuntansi. Dipilih dulu. Jika belum dipilih maka not set ini. I-nya itu untuk ID prodi ID-nya sama dengan 1. Maka user edit prodinya sama dengan 1, dipilih dulu namanya, nama prodinya. Untuk 1 itu sistem informasi. Di sini ada join year atau tanggal tahun masuk. Input type-nya number, kelasnya from control, ID-nya tahun, year, name-nya year juga sama, user edit-nya year join. Di sini untuk password, input type-nya text, ID-nya password, name-nya juga password sama. Untuk pengecekan aktif atau tidaknya, di sini ada input type, kelas from check input, ID-nya is aktif, udah aktif apa belum nih, name-nya is aktif juga sama. Jika user edit jika aktif sama dengan 1 maka akan ke checklist. Jika belum aktif maka sama admin harus diaktifkan dulu, ininya is aktifnya akan menjadi 0. Pengaturan edit ini profile. Untuk gambar di sini image search-nya base URL disimpan di asset /image/profile. Di sini avatar namanya untuk gambar. Lalu input kelasnya custom file input, type-nya file, ID-nya avatar, name-nya avatar. Labelnya choose file untuk pilih gambar. Di sini tombolnya jika sudah diedit maka bisa di submit atau di save. Button type-nya submit, kelasnya button primary, save. Lalu selanjutnya kita masuk ke role access. Untuk akses role-nya ya, yang tadi user sama member itu aksesnya beda. Ini untuk role-nya. Di sini ada tabel, hashtag, role menu sama akses. Jika ini I itu prodi ID-nya sama dengan 1, maka menu SM, M itu menu. Di sini dicek dulu formnya, tipenya checkbox. Cek akses, jika boleh diakses maka di checklist, jika tidak boleh diakses maka di unchecklist. Seperti ini contohnya, kita masuk sebagai admin. Nah, di sini ada namanya role akses. Jika admin tidak boleh mengakses menu maka unchecklist saja. Nah, menu yang di sini itu hilang. Jika di checklist lagi menunya ada lagi, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke schedule.
Di sini ada semester SS. Option itu untuk pilihan semesternya. Di sini kelasnya form control MB3, ID-nya option kelas. Time group itu untuk perpindahan kelasnya. Lalu di sini ada tabel option schedule atau pilihan jadwal. Ada ID, nama, semester, SKS, harinya, jam mulai dan jam selesainya. Lalu selanjutnya kita ke tampilan student. Di sini ada semester juga sama kelas yang tadi. Oh, di sini sama ya, sama kayak schedule. Admin udah dijelasin tadi, out udah. Untuk menu, nah ini untuk submenu ya. Di sini kita ada submenu dan menu, jadi bisa ditambahin gitu. Di sini ada bisa ditambahin add submenu, new submenu. Tabelnya ada title, menu, URL, icon, aktif, sama action. Di sini misalkan menu manajemen, atau di submenunya kita tambahin aja add new menu, add new submenu. Misalkan coba select menunya sebagai admin aja. Submenu URL-nya misalkan ini, submenu ikonnya kita tambahkan. Nah, di sini ada coba, cuman belum bisa diakses karena harus ada codingan lagi ya, tapi sudah ditambahkan sebagai submenu dari admin, yaitu coba. Selanjutnya kita ke template. Di sini ada beberapa template. Ada out footer, out header, karena tampilan autentifikasi sama yang sudah login itu beda, jadi kita pisahkan. Yang pertama ada out footer. Ini seperti ini ya, base URL-nya. Ke asset, vendor, jQuery, ini nama filenya, script, header juga sama. Di sini ada footer untuk tampilan yang sudah login. Ini ada copyright, AJKK, UPSI, date-nya year. Yang ini tampil di bawah. Di ini, nah yang ini copyright AJKK UPSI 2021, yaitu tahun sekarang. Jika ini untuk tampilan logoutnya, select logout below if you are ready to in. Ini untuk logoutnya. Kalau mau logout konfirmasi dulu, yakin gak nih mau logout gitu. Kalau misalkan kepencet nggak jadi, cancel. Kalau misalkan mau logout ya udah logout lagi. Untuk headernya, sidebarnya yang ini. Nah ini sidebar, pengaturannya seperti ini. Role ID-nya user, role ID-nya dicek 1 atau 2. Jika 1, jika admin maka tampilnya banyak seperti ini karena aksesnya juga banyak. Tapi kalau user cuman ada my profile atau menu user sama menu schedule.
select user menu .id, di menu from user menu join user access. Nah, ini user accessnya dicek dulu apakah menu-menunya boleh diakses. Kalau boleh berarti ditampilin, kalau enggak tidak ditampilkan, seperti itu. Selanjutnya kita ke top bar. Di top bar hanya ada tampilan foto profile saja, sama untuk logout. Yang ini my profile sama logout. Nah, di sini ada ya iClass-nya. Ini untuk warna teksnya warna grey atau abu-abu, tulisannya my profile. Yang kedua itu logout, sama warnanya grey. Lalu kita ke user change password. Nah, yang ini ya buat merubah password. Current password itu yang sebelumnya, password sebelumnya. Lalu new password dan repeat password. Baru di tampilan submitnya change password. Menu edit. Di sini menu editnya untuk user hanya untuk bisa mengedit password saja, karena data-data dari kampus misalnya tidak bisa diubah oleh mahasiswa, sudah paten kecuali oleh admin diubah, atau mahasiswa mengajukan pengubahan data ke admin terlebih dahulu. Untuk email, ini di sini input type-nya teks, ID-nya email read only. Itu read only hanya untuk melihat saja, jadi tidak bisa diubah untuk emailnya. Lalu untuk name sama read only. Ini NPM karena di database-nya namanya NPM. Full name ini nama, read only juga sama nama, fakultas sama prodi ID sama read only semua. Yang beda itu kecuali hanya password saja. Di sini password bisa diubah. Current password, new password, dan repeat password. Sama picture atau gambar bisa diubah. Base URL-nya ke sini, filenya asset/image/profile, namanya avatar, kelasnya image thumbnail. Untuk buttonnya ini pilihan email, pilihan gambarnya ya. Lalu jika sudah dirubah, ingin di save, ya save saja, sudah fungsi. Nah, untuk codingannya mungkin segitu teman-teman. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari web yang kelompok kami buat. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan dan webnya berkembang lebih baik lagi. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Mohon maaf bila ada perkataan atau presentasi yang kurang jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.